Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini akan ada pembahasan penting, ini ilmu, tips, dan edukasi khususnya untuk teman-teman yang baru saja berhasil ternak burung murai batu dan pemula. Nah, di sini akan kita sampaikan Sobat Kicau Mania juga jawaban pada teman-teman sekalian. Nah, kemarin ada yang bertanya, Om, bagaimanakah cara mengantisipasi? Biasanya telur ini menetas semua, 4 telur menetas semua. Sekarang ini ada yang zong, menetas hanya 1, 3-nya zong, atau 3-nya itu berisi tetapi mati di dalam telur. Nah, menetasnya hanya separuh. Nah, atau biasanya produksi lancar tiba-tiba zong total. Apakah itu tanda-tanda mau mabung atau memang indukan kelelahan? Atau produksian yang sudah bertahun-tahun memang seperti itu, Om? Nah, itu pertanyaan banyak sekali Sobat Kicau Mania. Nah, kalau ingin kita jelaskan itu tentu sangat panjang. Di video ini akan kita buat ringkasan, singkat, padat, dan jelas. Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, oke Sobat Kicau Mania, langsung saja kita akan memberikan tips dan solusinya. Apabila kalian menemukan kasus seperti ini, biasanya telur menetas semua, sekarang menetas hanya separuh, 2-nya itu zong, bening, atau 2-nya itu ada kandungan embrio di dalamnya tetapi mati Sobat Kicau Mania. Jadi kandungan embrio itu tidak berkembang alias mati di dalam telur. Nah, di video ini akan kita pecahkan nanti. Kita juga mendapatkan hal yang serupa Sobat Kicau Mania. Cuman kita di sini tetap enjoy saja, tetap semangat, tetap berusaha. Nah, solusi yang pertama adalah kita hendaklah cabut betina. Betinanya kita cabut, kita umbar, kita mandikan, kita jemur, kita rawat dulu 1 minggu atau 2 minggu. Begitupun dengan pejantan, tetapi secara bergantian Sobat Kicau Mania ya, tidak mesti kita tarik semua, nanti mereka stres. Nah, terus yang kedua adalah faktor makanannya kita rubah. Faktor makanannya itu cukup yang mengandung banyak kandungan air seperti kroto. Nah, kita harus memakai kroto itu jauh lebih banyak lagi dari sebelumnya. Nah, jangkriknya tetap Sobat Kicau Mania, tetapi kita tidak pakai di sini cacing, ulat ongkong, ulat kandang kita tidak pakai ya kalau untuk permasalahan seperti ini. Terus yang ketiga adalah faktor tingkat stres. Jadi kita suasana kandang itu misalnya kita perhatikan banyak gangguan di sekitar kandang, ada murai yang gacor di sebelahnya. Nah, itu hendaklah kita pindahkan dulu, kita tukar posisi. Nah, kita berikan suara gemerci air atau suara air mengalir. Nah, itu yang dia mau. Nah, apabila ketiganya sudah kalian lakukan, ada kalanya kalian harus memperhatikan juga faktor yang keempat, pola makan. Pola makan ini sangat berpengaruh. Nah, kenapa kita katakan sangat berpengaruh? Karena kandungan embrio itu berkembang melalui pola makan asupan di dalam kandungan telur. Nah, itu lebih tepatnya. Apabila si betina ini malas makan, nutrisi juga tidak ada, jangkrik tidak membawa asupan, kita juga tidak memberikan makanan jangkrik ya. Bagaimana mereka mendapatkan asupan di dalam telur hingga proses menetas. Nah, itu harus kalian catat Sobat Kicau Mania, karena ternak murai batu ini bukan soal pola makannya yang full app, tetapi pola makan itu diatur sesuai kebutuhannya. Dan juga kita harus melihat fase-fasenya. Fase seperti ini, permasalahan seperti ini, solusinya seperti apa, pola makannya seperti apa. Nah, itu harap dicek kembali. Nah, oke, kita langsung masuk ke gelodok. Kita ambil 2 telur yang bersisa. Telur ini tidak menetas, padahal ya yang lainnya sudah turun gelodok. Artinya hanya separuh. Biasanya 4 ini menetas semua Sobat Kicau Mania. Apalagi kalau kalian mengikuti konten kita dari dulu ya, khusus anakan dari induk B3 ini rata-rata 4 poin menetas semua. Sudah 3 tahun lebih. Jadi bukan soal dia ini capek atau enggak, kita melihatnya. Kita sering kita merawat, kita cabut, kita umbar betina ini bukan hanya soal capek ya, tetapi pola makannya kadang-kadang kita merasa kurang. Kroto susah dicari, kita malas memberikan kroto. Lagi pula kroto itu memang harganya mahal. Lalu bagaimana Om kalau kroto harganya mahal dan susah dicari? Kita bisa pakai telur. Kita pakai telur puyuh, telur ayam, itu yang cara kami lakukan. Tetapi tetap ya kita paksakan membeli kroto. Apabila kroto itu dijual di pasar, kami biasanya kejar langsung ke pasar, tetap kita beli. Karena permasalahan seperti ini efeknya memang sangat membuat kita kadang-kadang menjadi bingung ya. Di soal pola makan itu harus kita cek lagi. Nah, kami mengecek pola makan kami kurang kroto ya sebenarnya Sobat Kicau Mania. Maka dari itu kami bisa mengambil sikap kroto kurang, akibatnya seperti ini. Kandungan di dalam telur ini tidak ada sehingga embrio itu bisa mati. Nah, kemudian kemarin cuacanya bagus, tidak ada cuaca dingin, cuaca yang musim hujan tidak ada.
cuacanya mulai normal dan mulai panas. Nah, ini juga bukan faktor kepanasan sobat kicau mania. Kalau dia kepanasan tentu saja kering, tidak berair posisinya ini ketika dipecahkan telur ini, dan tidak berbau busuk. Dan juga ini bukan tidak dieram ya. Induk B3 ini kita memang melihatnya rajin mengeram, tetapi permasalahannya memang akhir-akhir ini kurang makan kroto. Tidak kita paksakan, tidak kita jor kroto. Nah, pemberian kroto yang kami maksud ini adalah pada saat induk B3 ini posisi mengangkut sarang, unjal sarang. Pada saat itulah hendaknya kami mengejor kroto. Nah, memang pada saat itu kroto susah dicari sobat kicau mania. Akhirnya kita menyerah, kita pakai hanya jangkrik, dan juga kita pakai di sana ada asupan dari telur burung puyuh. Telur burung puyuh juga dimakan sobat kicau mania, tetapi tidak begitu banyak ya. Hanya mendapatkan asupan beberapa saja. Nah, sedangkan kroto ini memang dari dulu kita memang harus mempersiapkan kroto pada saat angkut sarang. Dan ketika dia bertelur 1-2 masih tetap kita jor kroto sampai telurnya 3 atau 4. Baru kita stop kroto. Nah, di sana kita tidak pakai stimulan lagi, vitamin yang seperti yang kita sampaikan, karena dia ini sudah subur, sudah rajin bertelur, dan rata-rata memang telurnya 4. Nah, ini pola makannya yang sekarang sobat kicau mania ya. Setelah kejadian ini anakan kebetulan turun glodok yang 2 ekor ini, kita tetap memberikan kroto, jangkrik, dan juga tambahan sedikit telur burung puyuh ya. Dikarenakan induk B3 ini sudah angkut sarang lagi, persiapan ingin bertelur, persiapan ingin kawin. Nah, disinilah kita harus belajar sobat kicau mania. Nah, jadi itulah kesimpulannya sobat kicau mania. Bisa kita ambil kesimpulan di dalam video ini ya. Banyak faktor penyebab kenapa telur itu biasanya menetas semua sekarang menjadi tidak menetas atau menetas hanya separuh. Padahal terpantau kawin, rajin kawin, kemudian asupan juga kita merasa full F. Nah, itu harus digarisbawahi, bukan full F-nya, tapi ketepatan ekstra pudingnya, ketepatan F-nya. Nah, seperti dalam permasalahan seperti ini, yang kurang ternyata kroto ya, karena kebiasaan kita dari dulu khusus kandang ini ya harus cepat-cepat kita memberikan kroto, karena dia ini sangat subur, cepat angkut sarang, cepat bertelur ya kan, cepat kawin. Nah, seperti itu. Nah, di usia anakannya seperti ini juga kemarin terpantau kawin setelah unjal sarang. Nah, kita lihat belum ada telur, mungkin dalam beberapa hari juga akan bertelur lagi. Tentu saja kita akan jor kroto lebih banyak pada fase-fase seperti ini. Nah, ini juga kita tidak bisa menebak-nebak sobat kicau mania ya, karena anakan murai batu ini menetas duanya itu zong, mati embrio pada saat embrio akhir ya, kematian embrio akhir istilahnya itu, mati dalam telur. Kita seter posisi telur itu gelap, tetapi tidak berwarna merah lagi, artinya dia mati di dalam telur. Nah, pada saat itu juga kita sempat berpikir apakah indukan murai batu ini kondisi mabung tidak fit. Nah, tetapi belajar dari pengalaman sobat kicau mania, kondisi tidak fit ini bisa kita bantu dengan asupan tepat, asupan yang sangat bagus, full asupan, bukan full F ya. Jadi full asupan itu asupannya semuanya terpenuhi gizi, protein, dan kalsium. Nah, kami juga pernah mendapatkan kejadian ya, tetap bisa produksi, justru bisa menetas semua pada saat posisinya tidak fit atau ingin mabung. Nah, itu semua kembali ke rezeki kita masing-masing, tidak bisa kita samakan. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.